Oke, baik hadirin yang berbahagia seluruh peserta webinar tentang metodologi penelitian dari pelopor publikasi. Acaranya langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu amma umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, para tim dari pelopor publikasi, para tamu undangan, narasumber, dan juga moderator kita pada pagi hari ini, seluruh peserta webinar metode penelitian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pagi hari ini bertepatan dengan hari Selasa 18 Juli 2023, kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi meskipun melalui virtual, meskipun melalui via Zoom, tapi semoga kebersamaan ini, pembelajaran kita pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya ini menjadi momen bahagia untuk kita semua karena kita semua pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama dari pelopor publikasi secara gratis mengenai materi yang begitu luar biasa banget yang bermanfaat buat kita tentang sukses metodologi, sukses meneliti. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan berbagai ilmu yang luar biasa dari pakar metodologi, dari pakar peneliti yaitu Profesor Dr. Sugiono. Pagi hari ini kita akan membahas tentang desain penelitian, sumber dan data penelitian, dan juga prosedur pengumpulan data, dan masih banyak lagi. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Maharani, selaku Master of Ceremony akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, seluruh peserta webinar nasional, webinar metodologi penelitian dari pelopor publikasi, tentunya pagi hari ini kita bertemu via Zoom, tapi semoga tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, dan juga mengurangi rasa semangat teman-teman semuanya untuk belajar lagi bersama-sama dengan Profesor Dr. Sugiono. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah, dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, seluruh peserta webinar nasional pada pagi hari ini, sebelum kita melangsungkan webinar, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah membantu berjalannya acara ini dalam bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, tentunya momen pada pagi hari ini menjadi momen bahagia untuk kita semuanya. Ini kesempatan emas karena kita bisa bertatap muka langsung dengan guru besar kita, Profesor Dr. Sugiono MPD pada pagi hari ini dengan pembahasan metode penelitian. Para peserta webinar, meskipun kita berjumpa hanya sebatas via Zoom, tapi semoga tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta kami, dan semoga apa saja yang akan disampaikan tetap bisa sampai pada outputnya. Untuk itu, ada peribahasa yang bilang, katanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, karena acara webinar nasional yang begitu spektakuler pagi hari ini diselenggarakan oleh pelopor publikasi, maka sebelum kita mulai, kita beri apresiasi yang sebesar mungkin untuk pelopor publikasi. Keren banget teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, hari ini kita berkumpul dengan 5.000 orang. Wow, kayaknya kalau dikumpulin di satu ruangan tuh udah rame banget gitu ya, seru banget ya. Semoga di kesempatan lain kita bisa berjumpa secara onsite di lapangan dengan kajian-kajian lain yang luar biasa. Untuk itu, kita akan melakukan perkenalan pelopor publikasi dulu. Akan ada pemutaran video profil singkat tentang pelopor publikasi, mengenai apa aja sih layanan-layanan yang disediakan oleh pelopor publikasi. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu juga tentang pelopor publikasi, atau bahkan para peserta webinar yang hadir pagi hari ini ada yang ingin mempublikasikan jurnalnya, tesisnya, skripsinya, penelitiannya, bisa langsung menghubungi pelopor publikasi. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, seluruh peserta webinar nasional, selamat menyaksikan pemutaran video profil singkat dari pelopor publikasi. Wow, give applause dulu dong teman-teman semuanya untuk pelopor publikasi. Banyak banget ya layanan yang tersedianya, bisa untuk publikasi jurnal internasional. Jadi barangkali ini teman-teman nih yang dari kelas internasional mungkin mau publikasi jurnal, nggak usah bingung, nggak usah takut gitu ya, mau publikasi jurnal kemana yang aman, bisa langsung ke pelopor publikasi karena kita sudah berbadan hukum resmi. Oke. Selamat pagi para peserta webinar, baru saja kita melihat video singkat dari company profile pelopor publikasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari manajer PT Pelopor Publikasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Amelia Eskom, kepadanya dipersilakan. Halo, selamat pagi Bu Amelia. Selamat pagi, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita semua bisa berjumpa dalam acara webinar nasional metodologi penelitian sukses, metodologi sukses meneliti yang diadakan langsung oleh pelopor publikasi. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD selaku pemateri webinar metodologi nasional sukses metodologi sukses meneliti. Beliau adalah peraih 3 rekor muri dalam bidang metodologi penelitian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah berkenan memenuhi undangan sebagai pemateri dari pelopor publikasi. Yang saya hormati Bapak Yogi Saputra SH, Best Speaker National Political Debat Event 2.0 selaku moderator pada acara webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Maharani, Full Funded Delegation on Universal Islamic Event Istanbul, Turki 2023, selaku Master of Ceremony pada acara webinar pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati para rekan panitia dan para peserta yang sudah hadir pada acara webinar nasional metodologi penelitian sukses metodologi sukses yang diadakan oleh pelopor publikasi. Para peserta hadirin yang saya hormati, acara webinar kali ini yaitu acara yang diselenggarakan langsung oleh pelopor publikasi, di mana acara webinar ini memiliki tujuan, yaitu sebagai perkenalan dari saya khususnya, umumnya dari semua panitia dan semua peserta. Salam kenal untuk Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD, karena ada pepatah yang mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Salam takdim kami, salam hormat kami kepada Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD yang sangat luar biasa. Banyak dari mahasiswa, dosen, dan kalangan peneliti lainnya yang sangat terbantu dengan karya-karya beliau. Salah satu ketika memiliki luar biasa sekali ya untuk Pak Prof. Sugiono ini, suatu tulisan dikatakan ilmiah, salah satunya yaitu memiliki metode penelitian. Yang dalam metode penelitian itu pastinya yang menjadi rujukan adalah karya-karya dari Pak Prof. Sugiono. Selain itu juga, webinar ini memberikan kita banyak kesempatan untuk berinteraksi dan saling bertukar pikiran secara langsung dengan Bu Amel. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jaringan serta membentuk kolaborasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karya-karya ilmiah yang ada di Indonesia. Saya mewakili dari para peserta yang hadir pada webinar pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Belajar yang paling cepat adalah ketika belajar dengan pakarnya langsung, dan belajar yang paling mudah ketika dengan ahlinya langsung. Untuk itu, mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar, khidmat, dan tidak ada gangguan sesuatu apapun. Pada para peserta yang hadir, silahkan dicatat dengan sebaik-baiknya materi yang disampaikan oleh Pak Prof. Sugiono. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya pada saat sesi tanya jawab. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Amel. Ternyata masih muda banget ya Bu Amel. Jangan-jangan kita sepantaran Ibu. Iya, kayaknya masih sepantaran Ibu.
Oh iya, ya ampun. Saya masih kuliah nih Bu, masih semester 6 di ITB kebetulan. Salam kenal Ibu Amel. Senang banget bisa ketemu Ibu pagi hari ini. Oke, hadirin yang berbahagia, seluruh peserta webinar nasional metodologi penelitian, sukses metodologi, sukses meneliti. Wow, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Amel, selaku manajer dari PT Pelopor Publikasi, bahwa belajar yang paling mudah adalah belajar bersama ahlinya atau bersama pakarnya. Dan tentunya pagi hari ini Pelopor Publikasi dengan sangat baik menyelenggarakan webinar nasional secara gratis yang membahas kupas tuntas tentang metodologi penelitian bersama Profesor Dr. Sugiono, peraih 3 rekor muri bidang metodologi penelitian. Tentunya pagi hari ini menjadi momen bahagia untuk kita semua dan jangan sampai ada yang ke-skip. Karena sayang banget kalau misalkan ada yang ke-skip. Benar banget kata yang disampaikan Ibu Amel, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para tamu undangan, peserta webinar nasional, bisa dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Kita bersama-sama kosongkan kembali gelas untuk menerima ilmu-ilmu poin-poin pembahasan yang akan disampaikan oleh guru besar kita pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini tentunya Maharani nggak sendirian, karena Maharani didampingi oleh moderator kita yang nggak kalah kerennya, yang tadi udah sempat di-spill juga sama Ibu Amel, yang akan memandu acara webinar nasional nanti bersama Profesor Dr. Sugiono. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak Yogi Saputra SH, selaku Best Speaker Nasional Political Debat Event 2.0. Hadirin yang berbahagia, Bapak Yogi ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya adalah Ketua Bidang Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga menjadi founder Supremasi Akademia yang bergerak dalam bidang ranah debat. Wow, ini kayaknya moderator kita jago banget ya debat-debatnya gitu kan. Nah, beliau juga punya banyak keahlian dan penghargaan. Pernah menjadi juara 1 debat nasional dan berbagai penghargaan-penghargaan lainnya. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Maharani panggil moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Yogi. Halo, selamat pagi Kak Maharani. Oke, Pak Yogi posisi lagi di mana nih? Wah, saya lagi di rumah temen nih Kak Maharani, sambil ngikuti webinar. Betul-betul. Oke, ini kayak kalau kita bertemu offline dengan 5.000 peserta, seru banget ya Kak Yogi ya? Ya, seru banget, seru banget. Oke, selamat pagi Kak Yogi. Maharani persilahkan untuk memandu berjalannya acara webinar pada pagi hari ini. Semangat Kak Yogi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada MC Kak Maharani atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada hadirin peserta webinar nasional sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab. Setelah itu akan menyampaikan materi, dan sebelumnya teman-teman semua, saya ingin menyapa dulu para teman-teman yang ada di Zoom dan peserta terlebih dahulu. Halo semua teman-teman. Dan juga tak luput pula yang terhormat Pak Profesor Dr. Sugiono selaku pemateri yang akan menyampaikan webinar nasional kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, ya izin Prof, hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Kak Maharani bahwa webinar kita pada hari ini mengambil tema tentang metodologi penelitian sukses. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi, sekaligus sebagai upaya untuk menyamakan persepsi. Nah, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar nasional yang spektakuler ini, oleh karena itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi, sekaligus sebagai upaya untuk menyamakan persepsi. Nah, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar nasional kita kali ini. Teman-teman, sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Kak Maharani bahwa saya di sini akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Saya Yogi Saputra Agus sebagai moderator.
Tetapi sebelum memasuki acara inti terkait dengan penyampaian materi, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu diksi-diksi penting bahwa pada dasarnya forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi-informasi yang akan kita dapatkan, apalagi pematerinya yang sangat luar biasa, yakni peraih 3 rekor muri, teman-teman. Nah, namun perlu kita perhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita, yakni selama pemateri yang berjalan menyampaikan, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Demikian yang peraturan yang bisa kami pakai. Selanjutnya, teman-teman, kami akan mempersilakan kepada pemateri yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sugiono untuk menyampaikan materinya terkait dengan metodologi penelitian. Monggo Prof terkait dengan pengimplementasian materinya. Tolong dibuka ya, saya belum bisa share screen. Oh iya Prof, untuk timekeepernya, apakah bisa diubah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati direktur atau manajer pelopor publikasi Mbak Melia, Master of Ceremony Mbak Maharani, dan moderator yang luar biasa Mas Yogi Saputra, Sarjana Hukum, serta peserta webinar yang sangat saya banggakan, saya hormati. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Pelopor Publikasi dan panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiskusi yang terkait dengan metode penelitian. Tadi semboyannya sukses metodologi, sukses meneliti, saya tambah lagi sukses publikasi. Jadi sukses metodologi, sukses meneliti, sukses publikasi. Oleh karena itu, materi yang akan kami sampaikan di sini adalah metode penelitian untuk publikasi. Jumlah slide-nya 176 slide, namun karena waktunya terbatas, kalau tidak dapat kami sampaikan, ya nanti bisa membaca di slide yang kami sampaikan. Ya. Publikasi dalam kegiatan ilmiah, sekarang ini ada publikasi yang berupa buku, dan ada publikasi yang berupa jurnal. Buku itu ada yang berbentuk diktat. Kalau diktat itu dipublikasikan internal, lalu buku ajar bisa dipublikasikan penerbit, dan buku referensi juga bisa dipublikasikan oleh penerbit yang profesional. Nah, untuk jurnal, tadi juga sudah disinggung, ada jurnal nasional, yang indikatornya dalam Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan jurnal internasional antara lain dari Scopus 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi teman-teman sebagai insan akademik bisa menerbitkan buku, bisa publikasi jurnal, di mana jurnal yang akan terbit
oleh publish ya, oleh publikasi-publikasi internasional nanti akan memiliki indikator tertentu ya. Jadi penelitian, kegiatan penelitian lalu akan membuat laporan penelitian. Jadi laporan dibuat setelah melaksanakan penelitian. Dari laporan penelitian itu luarannya bisa untuk prosedur seminar, dibuat dalam prosedur seminar. Hasil penelitian dapat diseminarkan pada level nasional dan internasional. Nah, ini yang dimaksud, hasil penelitian bisa dipublikasikan pada jurnal nasional dan hasil penelitian yang berupa produk akan bisa diajukan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dan hak paten. Pada materi ini lebih pada untuk publikasi jurnal. Nah, kegiatan dalam penelitian sampai ke publikasi jurnal, pertama melakukan penelitian, setelah itu membuat laporannya. Berdasarkan laporan akan dimuat di jurnal, maka teman-teman harus tahu jurnal mana yang akan dituju sesuai dengan karakteristiknya. Setelah jurnal terpilih, maka artikel ditulis dari laporan penelitian, lalu dikirim atau submit. Setelah submit akan direview oleh reviewer jurnal tersebut. Setelah itu diharapkan accepted dan baru bisa publikasi atau publish. Tadi bagi teman-teman yang kesulitan untuk menerbitkan jurnal, bisa dibantu oleh pelopor publikasi. Silahkan dimanfaatkan. Ya. Nah, hasil penelitian kalau jurnal nasional bisa level Sinta 1 sampai 6. Makin kecil angkanya, ini makin berkualitas. Jadi Sinta 1 jurnal yang memiliki kualitas tertinggi. Penelitian bisa masuk ke jurnal internasional, bisa ke Thomson, bisa Scopus 1 sampai 4, bisa ke DOAJ. Teman-teman yang sudah mempunyai laporan penelitian dari skripsi, tesis, disertasi, kalau ingin dipublikasikan, dicari jurnal yang cocok sesuai dengan judul skripsi, tesis, dan disertasinya. Oleh karena itu, akan ada pilihan jurnal A, jurnal B, dan jurnal C. Dicari yang cocok sesuai dengan tema penelitian. Ini bagi yang sudah punya laporan penelitian. Bagi yang belum punya laporan, maka bisa juga berangkat dari mengenal berbagai jurnal A, B, dan C, ini dikenal karakteristiknya, baru melakukan penelitian ya, dipilih yang cocok dari 3 ini, dipilih lalu melakukan penelitian. Jadi publikasi bisa berangkat dari laporan penelitian yang sudah ada dan bisa belum memiliki laporan sehingga melakukan penelitian terlebih dulu. Umumnya artikel-artikel yang diterima di jurnal internasional atau nasional yang terakreditasi intinya adalah pada kebaruan, ya, kebaruan hasil penelitian. Kebaruan itu meliputi dikatakan baru karena belum pernah ada yang neliti, ya. Jadi belum pernah ada yang neliti, ya.
Seperti sering saya sampaikan, di handphone kita ini belum ada aplikasi yang dapat mengirim aroma atau bau ya. Sehingga teman-teman kalau dapat membuat aplikasi yang mengirim aroma saat menjual parfum, menjual makanan, maka produk yang berupa aroma itu merupakan produk baru karena belum pernah ada yang meneliti. Bisa juga teman-teman kalau bisa membuat listrik tanpa kabel seperti handphone, maka itu juga merupakan produk baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam bidang agama, teman-teman bisa menghasilkan suatu tes yang mengukur ketakwaan seseorang. Nah, tes ketakwaan ini juga merupakan sesuatu yang baru karena belum pernah. Jadi, kebaruan pertama diukur dari belum ada. Yang kedua, kebaruan dilihat dari tempat penelitian. Selama ini sudah banyak melakukan penelitian di tempat-tempat yang sudah banyak diteliti. Tapi masih jarang atau belum pernah melakukan penelitian-penelitian di daerah terpencil, daerah tertinggal, yang tidak ada penduduknya atau sedikit penduduknya. Jadi meneliti di tempat itu juga merupakan kebaruan. Kebaruan berikutnya dilihat dari metode penelitian yang digunakan. Kalau penelitian menggunakan metode kuantitatif, kualitatif sudah biasa, ya. Tapi penelitian yang menggunakan mixed method atau metode kombinasi ini masih belum banyak. Jadi kebaruan di metodologi saat ini bisa menggunakan mixed method. Keempat, kebaruan dari penggunaan software baru untuk analisis data. Nah, dalam analisis data kuantitatif, software yang sejak lama sudah ada adalah SPSS sampai seri ke-26, ada Lisrel, ada Amos, ada Smart PLS, ada RStudio. Nah, mana masing-masing software yang akan dipakai disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Kalau software analisis data kualitatif saat ini bisa menggunakan Atlasti atau Invivo. Ya. Jadi teman-teman saat ini kalau ingin memiliki kebaruan, syukur memiliki 4 dimensi tersebut. Tapi 1 dimensi juga sudah dinyatakan adanya kebaruan. Jadi belum pernah diteliti, berarti original, tempat penelitian adalah baru, metode penelitian baru, menggunakan software analisis data, baik pada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini beberapa buku yang saya tulis, mungkin saya langsung jelaskan, kalau nanti waktunya tidak sampai, sehingga kita sudah memperoleh informasi setiap metodologi yang kami sampaikan secara singkat. Kapan meneliti menggunakan metode kuantitatif? Intinya kalau penelitian itu mau melakukan pengukuran. Jadi kalau mengukur itu metode kuantitatif. Setelah itu yang lebih utama, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengembangkan ilmu melalui pembuktian hipotesis. Jadi metode penelitian kuantitatif yang baik itu yang berhipotesis. Nah, ada 3 level hipotesis, yaitu hipotesis yang aplikatif. Ini hipotesis yang disusun dari teori yang sudah ada.
sehingga sifatnya hanya membuktikan teori yang ada. Berarti peneliti tidak mengembangkan ilmu, tapi hanya meningkatkan keyakinan akan kebenaran teori tersebut. Ya. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis yang inovatif. Inovatif itu hipotesis selain didasarkan dengan teori, itu ditambah dengan pemikiran baru, pemikiran sendiri. Lalu ada hipotesis yang sifatnya kreatif atau invention. Suatu hipotesis yang disusun semuanya berdasarkan pemikiran yang baru. Jadi sifatnya menciptakan teori baru. Ya, jadi hipotesis itu ada hipotesis yang aplikatif, membuktikan teori yang ada, hipotesis inovatif, mengembangkan teori yang ada, dan hipotesis yang kreatif, yaitu menciptakan teori baru. Nah, untuk mendukung metode penelitian kuantitatif, maka diperlukan statistik. Yang di layar ini adalah statistik parametris, digunakan untuk menguji hipotesis apabila datanya berbentuk interval dan rasio. Ya, interval dan rasio, serta syarat dengan asumsi. Salah satu asumsinya adalah bahwa data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Nah, statistik non-parametris juga bisa digunakan untuk menguji hipotesis pada metode penelitian kuantitatif. Statistik non-parametris digunakan untuk menguji hipotesis apabila datanya berbentuk interval dan data rasio. Nah, untuk statistik non-parametris tanpa ada asumsi atau bebas asumsi, ya, untuk non-parametris. Nah, ini dipandang metode yang baru, yaitu metode kombinasi atau mixed method, yang merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mengapa muncul metode kombinasi? Karena pada dasarnya setiap objek itu pasti memiliki nilai kuantitatif dan kualitatif. Ya. Misalnya seorang mahasiswa, nilai kuantitatifnya dari tinggi badan, berat badan, lalu nilai TOEFL, IPK, IQ. Dan kualitatifnya aspek cara bergaul, cara mengemukakan pendapat, berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini kalau suatu objek memiliki dua nilai, kuantitatif dan kualitatif, dan hanya diteliti dengan satu metode, maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Ya. Maka metode yang dipandang baru dan banyak masuk di jurnal internasional bereputasi apabila penelitian menggunakan metode kombinasi atau mixed method. Ini metode penelitian dan pengembangan atau research and development, merupakan metode yang digunakan untuk merancang, membuat produk, dan mengujinya. Jadi tadi kalau ingin membuat aplikasi yang bisa mengirim aroma, maka itu akan menggunakan research and development. Produknya berupa aplikasi. Mungkin juga ibu-ibu, teman-teman mahasiswa putih akan membuat makanan
di mana makanan itu kalau dimakan 2 hari tidak lapar. Nah, itu juga menggunakan research and development. Berikutnya metode penelitian tindakan, ya. Jadi penelitian tindakan itu ada 3 level. Satu adalah take action, mengambil tindakan baru karena tindakan yang lama dipandang sudah tidak efisien dan efektif. Yang kedua, ingin membuat supaya suatu kondisi menjadi lebih baik. Jadi kalau pertama tadi yang dinyatakan take action itu kalau ada penyakit, segera ambil tindakan mencari resep baru. Kalau yang kedua itu adalah to improve, ya to improve itu tidak sakit, ya tidak dalam kondisi sakit, tapi peneliti ingin memperbaiki yang telah ada. Sudah sehat, tapi ingin lebih sehat lagi. To improve. Ketiga, metode penelitian tindakan dapat digunakan to develop of action. To develop of theory of action. Mengembangkan teori tentang tindakan. Mengembangkan teori tentang metode kerja. Dengan pandemi COVID-19, revolusi industri 4.0 yang semuanya berbasis IT, tentu metode-metode seperti metode mengajar, metode webinar, metode layanan dokter, dan sejenisnya akan berubah, ya, karena instrumennya berubah. Metode penelitian evaluasi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu program, suatu proyek itu dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuannya tercapai. Metode penelitian kombinasi sering juga disebut sebagai evaluasi program, ya. Mohon maaf, ini sedang batuk. Ya, jadi metode penelitian evaluasi atau evaluation research digunakan untuk mengetahui berapa jauh satu proyek, satu program itu terlaksana dan mencapai tujuan. Ini metode buku-buku yang lain, ada metode penelitian pariwisata, ini mixed method juga, metode penelitian kesehatan, metode penelitian komunikasi, metode penelitian sumber daya manusia. Yang akan terbit adalah metode penelitian studi kasus dan juga metode penelitian eksperimen. Alhamdulillah dengan menulis buku, tadi disebutkan memperoleh 3 rekor muri, ternyata tambah 1 ya, menjadi 4 rekor muri. Rekor muri pertama sebagai penulis terbanyak di Indonesia bidang metode penelitian. Rekor muri kedua sebagai penulis terbanyak bestseller di Indonesia. Ketiga, sebagai narasumber tunggal dengan peserta terbanyak. Jadi kalau hari ini pesertanya 5.000, maka pada saat saya memperoleh muri ketiga, itu pesertanya 6.228. Jadi kurang 1.228 untuk bisa menyaingi muri yang telah kami capai. Nah, muri keempat sebagai narasumber terbanyak selama pandemi COVID-19 ya. Jadi di era COVID pun alhamdulillah ada prestasi yang dapat saya capai, yaitu
memberikan seminar sebanyak 228 kali selama pandemi COVID-19. Alhamdulillah buku di sini ada 24, ada 20, dan akan terbit satu lagi menjadi 25. Alhamdulillah dengan buku ini royaltinya dipakai untuk membangun masjid yang saya beri nama saya sendiri. Oleh karena itu ya teman-teman, kalau membeli buku jangan membeli buku bajakan ya. Biasanya kalau beli-beli online itu kebanyakan bajakan ya. Maka beli yang di penerbit atau di toko buku yang resmi, karena dengan membeli yang asli Bapak Ibu sudah ikut membangun masjid ya. Karena masjid ini dibangun dari royalti. Dan masjid kemarin sudah dipakai untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelumnya saya juga sudah membangun masjid, ini masjid yang lama, kira-kira sudah 15 tahun yang lalu. Nah, materi yang akan kami sampaikan ini cukup banyak, ya seluruh metode saya sampaikan, tapi mungkin nanti ada beberapa yang tidak dapat disampaikan karena keterbatasan waktu. Jadi materinya pertama adalah konsep dasar metode penelitian, kedua varian atau ragam metode penelitian, tiga perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, empat metode penelitian kuantitatif, lima metode penelitian kualitatif, 6 metode penelitian kombinasi atau mixed method, dan ketujuh adalah metode penelitian dan pengembangan. Masing-masing metode tadi sudah disampaikan secara ringkas, berikut bukunya. Masih pertama, konsep dasar metode penelitian. Nah, pengertian metode penelitian ini setiap buku itu berbeda-beda, namun saya membuat suatu definisi yang ringkas, di mana metode penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mencari data itu ada cara yang ilmiah dan ada juga yang tidak ilmiah. Misalnya mencari uang atau motor yang hilang datang ke dukun. Berarti itu cara yang tidak ilmiah. Cara ilmiah itu intinya ada kriterianya. Nah, berdasarkan definisi ini ada kata kunci dalam metode penelitian, yaitu cara yang ilmiah. Lalu ada data yang diperoleh, di mana data itu memiliki kriteria tertentu. Dan ketiga, setiap penelitian itu ada tujuan dan ada manfaat atau kegunaan. Sesuatu dikatakan ilmiah itu kalau rasional. Ya. Rasional itu apa yang dilakukan terjangkau oleh otak manusia. Dalam prakteknya, rasional itu penelitian dipandu dengan referensi, dipandu dengan teori-teori. Sesuatu yang ilmiah bukan hanya rasional, tapi juga empiris. Jadi apa yang dilakukan itu akan dapat teramati, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga orang lain nanti akan bisa mengecek kebenarannya dari cara yang dilakukan. Yang ketiga, bahwa sesuatu yang ilmiah itu adalah sistematis. Sistematis ini artinya kegiatan-kegiatan penelitian menggunakan langkah-langkah yang logis, urutannya logis. Nah, setiap jenis metode penelitian tadi, langkah-langkahnya itu berbeda,
tapi semuanya adalah langkah yang sistematis. Setiap penelitian ini akan memperoleh data, maka peneliti sejak dari merencanakan membuat proposal harus sudah memikirkan jenis data apa yang diperoleh. Bagi yang menggunakan metode kualitatif, ini data yang diperoleh adalah data kualitatif. Data kualitatif itu bisa berbentuk kata, bisa kalimat, bisa narasi, ya, bisa bahasa tubuh, bisa bahkan bisa foto. Itu data kualitatif. Nah, data kualitatif itu ada yang empiris, itu sebagaimana adanya, tidak diberi tafsiran lagi, karena tampak sesuai dengan apa yang ada, ya. Misalnya hari ini ada yang memakai baju hitam. Nah, itu data empiris karena memang hari ini senang memakai baju hitam. Tapi pada saat takjiah kok memakai baju hitam, maka baju hitam saat takjiah ini memiliki interpretif, memiliki makna. Makna memakai baju hitam adalah ikut berduka cita. Nah, sulitnya metode penelitian kualitatif itu kalau sampai menggali pada tahap makna. Misalnya banyak orang yang demonstrasi, itu apakah dia demo sungguh-sungguh karena aspirasi atau demo karena mencari sesuap nasi. Kebakaran hutan, apakah hutan itu dibakar beneran atau kebakaran sesungguhnya? Karena banyak yang membakar hutan sekedar untuk membuka lahan. Karena dengan membakar hutan itu akan mempermudah dalam membuka lahan. Bagi yang menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh data kuantitatif. Data kuantitatif itu data yang berbentuk angka atau scoring. Data yang berbentuk angka misalnya mengukur berat, mengukur panjang, ya. Mengukur tinggi itu langsung dapat angka, mengukur suhu juga langsung dapat. Kalau scoring ini data yang diperoleh pada penelitian yang menggunakan kuesioner tertutup, misalnya dengan skala Likert tentang